Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisanti Vinula dengan NIM 20803244005 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B20 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dari judul bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan, maka kita akan mempelajari yang pertama itu definisi perusahaan, dan yang kedua kita akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk perusahaan itu sendiri. Pembahasan yang pertama adalah definisi perusahaan, di mana nanti akan disajikan penjabaran definisi perusahaan secara umum. Berikut merupakan definisi perusahaan secara umum. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Nah, dengan kata lain, perusahaan itu adalah suatu organisasi yang didirikan satu orang atau lebih yang melakukan produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis kita. Pembahasan yang kedua adalah bentuk-bentuk dari perusahaan itu sendiri. Jadi, secara umum, bentuk perusahaan itu ada 3 macam. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau individu. Yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Dan yang ketiga itu ada perusahaan terbatas atau PT atau korporasi. Bentuk perusahaan yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau individu. Nah, perusahaan perseorangan ini adalah badan usaha yang kepemilikannya itu dimiliki oleh satu orang. Dalam perusahaan perseorangan atau individu ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu adalah perusahaan perseorangan ini mudah dikelola dan dengan modal yang sedikit sudah dapat mendirikan perusahaan perseorangan ini. Namun, kelemahan dari perusahaan perseorangan atau individu ini adalah sumber daya keuangan yang terbatas. Berikut merupakan ciri-ciri dari perusahaan perseorangan atau individu. Nah, yang pertama itu relatif mudah untuk didirikan. Seperti kelebihannya tadi, kita kan juga mudah mengelola dengan modal yang sedikit, dan kita kepemilikannya itu hanya satu orang. Nah, itu kita tidak memerlukan pendapat orang lain untuk mendirikan ini. Jadi, dengan mudah dikelolanya perusahaan perseorangan ini dan modal yang sedikit menjadi mudah untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini. Kemudian yang kedua, modal yang relatif kecil. Karena kita yang mendirikan perusahaan perseorangan itu hanya satu orang, jadi otomatis modal yang kita tanam juga kecil. Yang ketiga ada imbal hasil yang diperoleh kecil. Kembali ke ciri-ciri yang kedua, modal yang relatif kecil, otomatis untuk imbal hasil atau keuntungan yang diperoleh dari perusahaan perseorangan atau individu ini juga relatif kecil. Kemudian yang keempat ada minim pajak. Yang kelima tidak memiliki izin resmi, karena perusahaan perseorangan ini berbeda dengan perusahaan yang besar yang sudah memiliki izin resmi. Kemudian yang keenam ada kelangsungan usaha tergantung pemiliknya. Karena perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh satu orang, yaitu pemilik, jadi kelangsungan usaha itu tergantung pemiliknya itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir ada pengelolaannya yang sederhana. Nah, pengelolaan yang sederhana ini karena hanya dimiliki satu orang dengan mudah dikelolanya tadi dan dengan modal yang sedikit, jadi pengelolaannya itu sederhana, berbeda dengan perusahaan yang sudah besar. Nah, untuk contoh perusahaan perseorangan itu seperti toko, kemudian salon, penjahit, rental, dan sebagainya yang kepemilikannya itu dimiliki oleh satu orang saja. Bentuk perusahaan yang kedua adalah bentuk persekutuan. Nah, bentuk persekutuan itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, kemudian masing-masing orang itu menyetorkan modalnya, dan dengan modal tersebut kemudian diolah secara bersama-sama. Perusahaan persekutuan ini antara lain firma. Yang pertama itu firma. Nah, firma ini adalah
bentuk badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, kemudian setiap anggotanya itu mempunyai tanggung jawab maupun peran yang sama dalam menjalankan tugasnya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari firma, antara lain yang pertama itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, kemudian yang kedua, pihak yang terlibat sama-sama mengelola perusahaan, karena tadi kita kan mempunyai tanggung jawab maupun peran yang sama dalam menjalankan tugasnya, itu setiap anggota. Kemudian yang ketiga, resiko ditanggung oleh semua pemilik, karena kan didirikan oleh 2 orang atau lebih tadi. Yang keempat, adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak yang terkait. Yang kelima, utang perusahaan dapat dibayar oleh harta pribadi kedua belah pihak. Yang keenam, kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika ada pihak yang tidak menjalankan tugasnya dan peran atau tanggung jawab dalam kegiatan bentuk usaha ini. Perusahaan persekutuan yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Kemudian pihak yang aktif itu disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal saja itu disebut sekutu pasif. Berikut ciri dan sifat dari CV antara lain yang pertama, sulit menarik modal yang sudah ditanam. Kedua, pihak aktif punya kewenangan dan tanggung jawab yang tak terbatas, sedangkan pihak pasif hanya diam menunggu pembagian hasil semata. Karena tadi, pihak aktif itu yang mengelola CV dan pihak pasif itu hanya menyertakan modal saja. Kemudian yang ketiga, modal yang dikeluarkan oleh anggota relatif lebih besar. Yang keempat, mudah dalam mendapatkan pinjaman, karena tadi mungkin modal dan harta pribadi ya yang dilibatkan. Kemudian yang kelima, syarat pendirinya mudah. Dan yang keenam, hanya boleh diatasnamakan WNI, tidak boleh warga asing. Bentuk perusahaan yang ketiga adalah perusahaan terbatas atau PT atau korporasi. Ciri-ciri PT antara lain yang pertama itu PT didirikan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Nah, di mana fungsi komersial itu seperti pada ciri-ciri yang pertama, yaitu untuk mencari keuntungan. Jadi fungsi komersial itu untuk mencari keuntungan secara maksimal. Dan untuk fungsi ekonomis itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia atau kita. Kemudian yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Ciri yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Yang keenam, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal yang mereka tanamkan. Yang ketujuh, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Nah, rincian dari keuntungan saham itu nantinya akan dirapatkan pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan yang ke-8 atau yang terakhir itu, ciri PT adalah direksi. Direksi itu adalah pemimpin utama perusahaan PT. Itu tadi merupakan pemaparan dari materi bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan. Sekian dan terima kasih.